ambulan bang, saya bawa jenazah, lampu sirine, lampu rotator saya nyala, ya, lampu sirine saya, lampu rotator saya nyala, paham nggak? Paham nggak? Aduh. Peraturan ambulan paham nggak kamu? Enggak, kalian supaya peraturan ambulan paham nggak? Inilah mentality rakyat kita, guys. Saya mau tanya SOP. Aduh. Sangat miris ya, guys ya. Kok masih dunia sudah modern kayak gini, masih pemikirannya di bawah IQ rata-rata kayak gitu sih. Ya, apa yang kita mau bahas di sini? Inilah contoh-contoh segelintir rakyat kita di Indonesia ya, yang tidak tahu akan keselamatan ya, mementingkan keselamatan umum daripada diri sendiri dulu. Ya, akibatnya diakibatkan keegoisan ya, sehingga banyak menimbulkan masalah kayak gini, guys. Ya, sebenarnya bukan saja di video ini ya, video-video ini saja yang terjadi, masih banyak lagi ya di segelintir kalangan rakyat Indonesia itu egois ya, mementingkan diri sendiri, sedangkan mereka ini seperti ambulans, tim pemadam kebakaran ya, mereka itu adalah tim penyelamat. Tentunya mereka bergerak karena adanya panggilan darurat ya. Nah, akan tetapi banyak di kalangan kita rakyat Indonesia itu masih berpikiran minim ya tentang keselamatan, tentang tugas mereka. Nah, seperti di video tadi, guys ya. Masa iya hanya karena lampu sirine silau ya, karena mobil ambulans itu menyalakan lampu sirinenya dan silau sehingga menimbulkan kemarahan daripada sopir bus tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa rekam ini adalah ambulans swasta ya. Jadi di sini saya menegurkan bahwa apa hubungannya ambulans swasta dan negeri ya. Negeri itu ya yang sudah resmi, yang di ini dengan kerajaan, swasta pun resmi. Apa bedanya, mau swasta kah, mau perorangan kah, mau negara kah? Intinya mereka bekerja untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam keadaan darurat. Jadi saya menyarankan, guys, ini sungguh sangat jauh berbeda ya mentaliti kita, segelintir mentaliti pemikiran rakyat kita terhadap tim keselamatan ini, berbanding dengan negara-negara tetangga kita yang sudah begitu modern, bahkan mereka sudah apa ya, kalau kita melihat kejadian seperti ini sebenarnya malas sih, malu juga mau up ke media sosial. Akan tetapi tujuan saya untuk membuat satu video begini supaya tidak bukan sekali lagi untuk menyadarkan kalian ya betapa pentingnya keselamatan umumnya, guys. Jangan mementingkan ego diri sendiri ya, mementingkan pribadi sendiri, akan tetapi dapat merugikan puluhan orang, kayak gitu maksud saya ya. Mungkin video tadi hanya separuh, mari kita lihat video full selanjutnya, guys. Oke. Peraturan ambulan bang, saya bawa jenazah, lampu sirine, lampu rotator saya nyala, ya, lampu sirine saya, lampu rotator saya nyala, paham nggak? Paham nggak? Aduh. Peraturan ambulan paham nggak kamu? Enggak, kalian supaya peraturan ambulan paham nggak? Inilah mentality rakyat kita, guys. Saya mau tanya SOP peraturan ambulan paham nggak? Masa ambulans? Bapak peraturan ambulan bapak paham nggak SOP-nya? Enggak. Nah ini videoin. Nah saya bawa jenazah, lampu rotator atas saya, siriner saya nyala, ya, lampu siriner saya nyala. Ini wajar. Bapak mau protes apa? Coba saya tanya bapak. Saya kan nyalip. Bapak nyalip lagi. Saya minta tolong. Loh, nyalip kami, tujuan kami kemana? Kami bawa pasien, Pak. Kami juga mau cepat. Kami juga mau cepat. Fotoin. Swasta. Kami bawa jenazah. Jadi lampu rotator kami, siriner kami nyala wajar. Nah ini kami bawa jenazah. Kalian supir kalian
ngerti nggak peraturannya? Ambulan ngerti nggak peraturannya? Saya mau tanya dulu. Bapak ngerti nggak peraturan ambulan? Ah, ini saya viralkan ini, saya viralkan. Ini saya viralkan ya. Juragan Aduh, 99, kotak-kotak kayak gini ya, guys. Kami lagi bawa jenazah. Katanya lampu rotator kami ini, siriner kami ini slow katanya. Ini SOP ambulan bawa jenazah. Jadi ini wajar. Bodoh betul, inilah mentality otak-otak rakyat kita guys, rakyat Indonesia. Kami nggak bawa pasien. Aduh, ambulans bawa pasien kok dihadang, dipermasalahkan. Mau swasta kah mau apa, itu nyawa orang Pak, didahulukan dulu. Ya Allah. Ya, Juragan 99. Nah, coba kita lihat bandingkan dengan negara Malaysia. Nah, ini mobil ambulans lagi bergerak menuju untuk mengambil salah satu pasien yang terkena penyakit sesak napas dan sudah pingsan. Kita bisa lihat di sini ya guys ya. Mobil-mobil itu di hadapannya, kalau sudah mendengar sirine daripada ambulans ya, mereka akan cepat-cepat menepi ataupun memberikan laluan terhadap pihak tim keselamatan tersebut ya. Jadi mesti ada lowongan untuk semacet apapun ya, jam macam manapun mereka akan pentingkan atau dulukan tim keselamat tersebut. Nah, kita lihat tadi ya, sebenarnya itu lampu-lampu merah, dan di situ bagian kiri tadi itu mereka harusnya berjalan ya, karena sesuai arahan lampu merah, tetapi mereka mendahulukan dulu tim medis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa melihat di sini ya. Di sini padahal sudah jam ya, macet. Tapi di tengah-tengah itu memang ya, luas jalan di Malaysia itu yang pertama adalah keluasan jalannya ya. Jalannya luas sehingga boleh 4 biji mobil untuk satu jalur ya. Kita lihat dari sana, terlihat ambulans sedang datang dan membunyikan sirenenya. Kemudian banyak kereta, kita bisa melihat di sini sudah menepi ya, untuk memberikan laluan tim kecemasannya atau tim penyelamat ini ya guys. Kita lihat di sini padahal ini macet ya, macet. Ini jam. Kita lihat itu tembus terus dia ya. Ini betapa besarnya jalan dikasihkan peluang untuk laluan tim penyelamat ini guys ya. Di sana ini jam terus ini macet ya, kalau Indonesia macet ya, sejauh berapa kilo tak tahu. Tapi kesadaran rakyatnya itu memang luar biasa ya. Di Malaysia itu kesadaran rakyatnya memang luar biasa ya. Mereka paham akan tim penyelamat. Nah, coba kalau kita lihat yang ini ada terjadi di Indonesia, adalah salah satu tim pemadam kebakaran. Mungkin mereka lagi menerima telepon ya, mereka sedang menuju tempat kejadian, tapi kita bisa lihat di sini ya, begitu nggak tahu lah kayak gimana ya. Jadi kalau di Indonesia ada tim-tim penyelamat terlambat, kita tidak boleh menyalahkan tim tersebut, karena mereka banyak melalui hambatan di jalan raya ya, baik itu tidak ada pengertian daripada kalangan rakyatnya sendiri ya, kadang pun menyalahkan tim penyelamat karena terlalu laju atau ugal-ugalan, sedangkan panggilan mereka nggak paham ya, panggilan darurat itu apa ya. Darurat itu harus secepatnya ditangani atau ditangani secepat mungkin. Akan tetapi ya, kalau kita melihat kejadian-kejadian di negara kita itu memang pelik-pelik ya, bahwa kita bisa menilai dan mengatakan kesadaran rakyat itu belum ada guys, belum terlalu besar. Makanya untuk membangun suatu negara itu bukan saja daripada pembangunan infrastruktur, teknologi dan sebagainya, tetapi kita harus membenahi diri dulu ya, membangunkan diri kita sendiri, memajukan diri kita pribadi sendiri, perilaku kita sendiri, cara menghormati orang lain, cara menghormati pekerjaan orang lain, itu yang perlu guys ya. Nah, ini lagi guys, bahwa ibu-ibu hamil ya, satu unit mobil dengan nempel B dengan sengaja menghalangi laju ambulans. Padahal di dalam ambulans ada pasien ibu hamil yang akan dibawa ke rumah sakit Dinda Tangerang. Duh, ini ya
tiada kesadaran. Polisi yang membantu untuk membuka jalan pun seolah tak digubris. Ya, inilah keras kepalanya ya. Kadang mementingkan egois diri sendiri daripada keselamatan orang lain. Itulah sifat-sifat yang ditanamkan ya. Entah bagaimana ya pemikiran mereka ketika menghadang tim penyelamat ya, yang benar-benar seperti kejadian tadi, tim ambulans lagi membawa ibu hamil yang mungkin segera mendapatkan perawatan di pihak rumah sakit karena beliau sudah sudah mau melahirkan. Akan tetapi ketika dihadang begitu akan menyita waktu ya, menyita waktunya. Kalau saja terlambat penanganannya, kemungkinan bisa menghilangkan nyawa seseorang, guys ya. Akan tetapi di sini kita bisa melihat mereka tidak menyadari hal tersebut ya, dimana memang terlalu mementingkan ego sendiri ya daripada keselamatan umumnya, guys. Itulah kenapa kita selalu banding-bandingkan dengan mau mengatakan kita bandingkan dengan negara Malaysia terutama ya. Sebenarnya bukan tujuan untuk yang membanding-bandingkan, hanya tetapi apa yang kami rasai dan kami lihat di Malaysia itu memang sebuah kenyataan ya. Yang kami ceritakan di sini bukan kami hanya melihat daripada berita orang lain kemudian up ke media sosial, tidak. Sebab kami bercerita melihat video orang lain juga dan sesuai apa yang kami alami. Kalau pengalaman saya di sini memang banyak ya. Bayangkan sudah 11 tahun, bukan sedikit pengalaman dan mempelajari orang-orang di sekeliling ataupun rakyat Malaysia sendiri, bagaimana mereka, kebaikan mereka, sosial mereka terhadap sesama umat manusia ya, bukan saja daripada kalangan umat Islam atau sebagainya ya. Kalau kita melihat pasti juga orang-orang yang merantau di Malaysia itu pasti akan tahu keadaan sebenarnya yang ada di Malaysia, terutama pelayanan tentang atau kepedulian rakyatnya terhadap tim penyelamat ini ya. Jadi kalau di Malaysia itu walaupun macet bagaimanapun ya, jam macam manapun, ketika ada sirine ambulans ya, mereka akan mencoba menepikan diri dan mengusahakan supaya mobil ambulans itu bisa melalui jalan tersebut ya. Dia harus dikedepankan. Itulah adab atau kepedulian rakyat Malaysia. Mereka tanpa ditegur ya guys ya, tanpa mereka diatur oleh pemerintah sebagainya, mereka menyadari sendiri bahwa keselamatan umum itu lebih diutamakan, guys ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu guys video saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kemudian saya doakan semoga yang menonton video ini sampai habis, saya doakan semoga dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, geng.